Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alkaline water atau air basah. Kenapa? Karena, terus terang aja ya, saya ini banyak kali dihubungin orang lewat WhatsApp lah, orang kenal, orang nggak kenal lah. Nawan, dok, ini ada produk bagus, join yuk, kita jualan. Ini bagus loh, bisa nyembuhin kanker, bisa nyembuhin, wah macem-macem deh klaimnya banyak. Ya, wih dok, ini komisinya bagus loh, bisa keluar negeri, income-nya pasif income, macem-macem lah klaimnya kayak gitu. Terus terang aja ya, kita tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dokter gigi, pokoknya tenaga kesehatan itu nggak boleh menjualin barang-barang semacam itu karena nggak etis, melanggar kode etik. Dan lagi di Indonesia ada undang-undangnya, jadi melanggar undang-undang juga, bisa kena sanksi kita. Jadi jangan nawar-nawarin kayak gituan lah. Yang bisa ditawarin ke dokter adalah obat-obatan. Dan ini pun bukan untuk dipasarkan, tapi untuk diresepkan ke pasien. Nggak perlu dokter diiming-imingin komisi. Nggak perlu dokter diiming-imingin bonus ke luar negeri. Nggak perlu diiming-imingin ya pasif income lah apa. Kalau memang itu obatnya terbukti, kalau memang itu prosedurnya ada dasarnya gitu ya, bisa bermanfaat untuk pasien, kita akan pakai. Dan nggak usah pakai sistem member get member, cukup lakukan seminar, biasanya seperti itu. Lakukan seminar, kumpulin itu dokter-dokter, lakukan edukasi, ini loh ada obat baru, obatnya X untuk mengobatin penyakit A, penelitiannya seperti ini, terus hasilnya seperti itu, ada buktinya, dan ini bukan penelitian yang dilakukan oleh si produsennya aja, tapi ada juga penelitian-penelitian lain yang nggak mempunyai konflik of interest. Jadi dokter meresepkan obat itu ada dasarnya, ada buktinya, evidence based. Jadi dasar peresepan itu adalah bukti bahwa yang diresepkan itu memang bermanfaat untuk pasien. Bukan berdasarkan komisi, bukan berdasarkan passive income. Ini sekali lagi sama nggak etis ya. Yang namanya dokter nggak boleh beriklan. Kalau di media-media umum, nggak boleh sebut merek. Ini sekali lagi nggak etis dan melanggar undang-undang. Kalau meresepkan itu lain cerita ya, kita kan nggak ngiklan, kita memberikan apa yang menurut kita terbaik untuk pasien. Nah, tapi mengiklan nggak boleh. Nggak boleh embel-embelkan dokter memberikan ini karena ada manfaat kesehatannya, itu nggak boleh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan alkaline water. Ini termasuk yang sering ditawarin ke saya, wah banyak banget yang nawarin, dok jualan alkaline water dok. Ini bagus, bisa nyembuhin luka, bisa untuk nyembuhin asam lambung, bisa nyembuhin kanker. Wah, janji manfaat kesehatannya bombastis. Tapi nggak terbukti. Jadi banyak memang perusahaan yang lain-lain, wah yang ini dari Jepang, wah yang ini dari Jerman. Wah brosurnya bagus, oh dokter ini, itu, terus pasien ini, itu, diabetes kakinya nggak jadi diamputasi karena dicuci dengan alkaline water. Tapi kalau kita cek lagi, misalnya nih yang dijual adalah airnya gitu ya, kita cek lagi, ternyata nggak ada penelitiannya dari perusahaan ini. Itu yang ditempelin nggak tahu itu fotonya siapa, tulisan siapa nggak tahu. Yang jual alat gitu ya, ternyata nggak lolos FDA. Jadi untuk alkaline water, saya simpulkan sampai saat ini nggak ada manfaat kesehatannya. Memang kalau dilakukan demonstrasi, wah bisa tuh ngubah air asam menjadi air basah. Ya iyalah, namanya alkalin itu memang sifatnya basah, lawan kata dari asam gitu ya. Lakmusnya berubah warna, airnya berubah warna. Itu memang iya gitu. Tapi apakah air alkalin, air basah itu memiliki manfaat kesehatan? Tunggu dulu. Tubuh kita ini kadar keasamannya diatur sedemikian rupa
nggak boleh terlalu asam, tapi juga nggak boleh terlalu basa. Memang asam ini mengerosi tubuh, tapi bukan berarti dia jahat. Diperlukan juga. Contohnya aja, asam lambung. Asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri karena ada fungsinya untuk mengolah makanan, membunuh kuman, menghancurkan untuk proses penyerapan selanjutnya. Apa yang terjadi kalau misalnya asam lambung ini dinetralisir dengan air alkalin, air basah dalam jumlah banyak dan durasinya lama, berkesinambungan? Ya terganggu fungsi asam lambungnya gitu ya. Kalau memang asam lambung berlebih, terus dokter kasih obat-obatan yang menetralisir, ya itu karena produksinya berlebih, dan obat-obatan semacam itu nggak akan dikasih terus-menerus. Dikasih sampai keluhannya teratasin, sambil mencari jalan supaya penyebabnya dihentikan. Misalnya itu pada penderita GERD gitu ya, misalnya GERD-nya itu karena kebiasaan habis makan dia tiduran gitu, terus sampai esofagusnya teriritasi asam lambung. Iya, memang dikasih obat untuk menetralisir asam lambung, tapi nggak untuk dipakai terus-terusan. Dokter akan bilang, kamu hentikan kebiasaan ini supaya asam lambungnya nggak naik, jadi obatnya nggak dipakai terus-terusan, karena memang asam lambung ada fungsinya. Nah, kalau yang namanya penjual air alkalin kan nggak begitu, mereka pakainya untuk terus-terusan. Iya dong, kalau nggak terus-terusan nggak jualan lagi, nggak dapat komisi. Ini nanti mengganggu keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Bukan manfaat kesehatan didapat, malah gangguan kesehatan. Bukan saya bilang air basa jelek. Air basa itu bisa bagus kalau penggunaannya tepat. Ya. Jadi kalau ada yang nawar-nawarin air basa dengan embel-embel bisa nyembuhin kanker, bisa nyembuhin diabetes, tunggu dulu. Yang ngomong siapa? Motivasinya apa? Gitu ya. Semoga Sobat Sehat jadi tercerahkan ya dengan klaim-klaim mengenai air alkalin. Nggak semuanya aman loh. Salah satu contohnya aja misalnya pada trauma pada mata, itu kan ada trauma kimia ya. Itu adalah kalau misalnya mata kita kemasukan asam atau kemasukan basa. Kalau kemasukan asam biasanya akan terjadi kerusakan jaringan yang cepat, sehingga si zat asamnya itu nggak bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam mata. Tapi kalau yang basa nggak terjadi kerusakan jaringan yang cepat, itu biasanya kerusakannya lebih dalam. Kenapa? Karena pasiennya nggak buru-buru dia cari pertolongan, dan ini akan nyerap-nyerap lagi, sama merusaknya. Bahkan kalau menurut saya, karena kebanyakan pasien trauma kimia mata yang basah itu datangnya terlambat, malah prognosisnya hasil akhirnya malah sering lebih jelek dibandingkan mereka yang terkena asam. Jadi hati-hati ya, bisa baik, bisa buruk, tergantung pada penempatannya, tergantung pada penggunaannya. Nah, semoga Sobat Sehat tercerahkan mengenai air basa, dan semoga jangan ada lagi yang nawarin saya buat jualan beginian. Dokter akan meresepkan pada pasien bila memang terbukti baik gitu ya. Nggak usah diiming-imingin dengan macam-macam. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, silahkan subscribe dan aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuannya. Kalau ada teman, saudara, kenalan yang butuh info yang saya bagikan, silahkan share aja, udah nggak usah izin-izin. Semoga info yang saya bagikan ini bermanfaat. Salam sehat selalu.